Yajuzu dzalika idza kana bima'na wadin, dan tidak boleh dzalika apa bertakluknya lapal dzarab itu, kedua dzarab itu dengan lapal wailun idza kana bima'na wadin, apabila lapal wailun itu mempunyai makna lembah di neraka jahanam. Li'annahu ismu dzatin, karena pada waktu wailun bimakna wadin, lembah di neraka jahanam, ismu dzatin adalah termasuk nama benda, nama zat ya. Wa hina idzin yakunu adzabul alimi a'dzama min adzabil jahili, dan ketika kedua dzarab itu yakni alfa marrotin dan marrotan ya, dalam lapal lam yata'allam marrotan wahidatan itu yakun adzabul alimi, ada apa siksanya orang yang alim, a'dzama min adzabil jahili, adalah lebih besar ketimbang dengan siksanya orang yang bodoh itu. Jadi cerita kemarin kita lanjutin lagi bahwa lapal alfa marro yang dzarab itu dengan haitsu lam yata'allam marratan wahidatan juga dzarab itu boleh bertakluk kepada lapal wailun kalau lapal wailun itu mempunyai makna azab atau makna helak ya, makna siksaan atau makna celaka. Kenapa kok boleh bertakluk ke sana? Sebab lapal azab atau lapal helak itu termasuk ismu maknan ya, isim secara makna. Akan tetapi kalau lapal wailun itu mempunyai makna lembah di neraka jahanam, itu lapal marrotan atau alfa marrotin itu tidak boleh bertakluk kepada lapal wailun. Sebab lapal wailun kalau mempunyai makna neraka jahanam itu dikatakan ismu dzatin, namanya benda, nama benda ya. Di isim itu kan ada dua ya, ada ismu maknan, ada ismu dzatin. Kalau itu ada wujudnya berarti itu namanya ismu dzatin ya. Model kitabun kayak gini ada wujudnya ya, itu namanya ismu dzatin. Neraka jahanam ada wujudnya, itu dikatakan ismu dzatin ya. Akan tetapi kalau tidak ada wujudnya tapi itu isim juga ya, model angin misalnya, kayak apa angin? Ada ya? Tidak bisa ya. Seperti pikiran, kayak apa pikiran? Seperti ilmu, kayak apa ilmu? Apa biru, apa merah? Ada wujudnya? Tidak ada. Itu namanya ismu maknan ya, nama secara arti itu ya. Dan siksaan itu nama secara arti. Makanya boleh lapal alfa marra itu bertakluk kepada lapal wailun kalau wailun itu mempunyai makna azab atau makna helak, kecelakaan ya. Akan tetapi kalau bimakna zat ya, itu tidak boleh lapal alfa marra itu bertakluk kepada lapal wailun itu. Jadi pada waktu ya lapal alfa marra itu bertakluk kepada lapal wailun yang bimana adzabin, maka siksaannya orang yang alim itu lebih besar daripada siksaannya orang yang bodoh. Karena bodohnya ya, orang kalau bodoh itu ya dosanya tidak begitu besar karena memang tidak tahu benar ya. Tapi kalau orang alim tidak melakukan keilmuannya itu berarti dosanya itu berlipat ganda karena kealimannya, kan kayak gitu. Berarti dosanya orang alim itu bandingnya 1:70 atau 1:1000 dari orang yang tidak alim. Kalau orang tak alim itu salah satu ya salah satu, tapi kalau orang alim salah satu sama dengan 10 dibanding dengan orang yang tidak alim, kan kayak gitu. Karena tahunya itu tapi tidak mengamalkan dengan pengetahuannya, kan gitu. Naam,
Huwa bihasabil adat, ini dari segi jumlahnya saja. Huwa bihasabil adat fakot, ya. Jumlahnya apa? Siksaannya orang yang alim lebih besar daripada siksaannya orang yang bodoh, itu dari segi jumlahnya saja. Dunal hayati, bukan keadaannya. Segi jumlahnya saja lebih besar jumlahnya orang yang alim siksaannya itu, bukan keadaannya. Dari segi keadaan, payumkinu ayyakunal adzabul wahidu asadda minal alfi bi'at'afin. Kalau dilihat dari segi keadaannya, bisa mungkin juga ayyakunal adzabul wahidu, apa adanya satu siksaan itu asadda minal alfi, adalah lebih berat ketimbang dengan 1000 bi'at'afin, dengan berlipat ganda. Dari segi keadaannya misalnya, ya. Kadang-kadang siksaannya orang yang tidak alim itu, yang bodoh itu satu, tapi dari segi keadaan satu lebih berat daripada yang 1000, bisa jadi itu, ya. 1000 bisa jadi lebih ringan daripada yang satu itu yang diberikan kepada orang alim. Siksaan yang diberikan kepada orang alim 1000 itu kemungkinannya lebih ringan dibanding dengan yang diberikan kepada orang bodoh yang satu siksaan itu. Dari segi sifatnya siksaan itu, keadaannya siksaan itu bisa jadi seperti itu. Wa aidan annal alima idza taraka wajiban, dan lagi alasannya, sesungguhnya orang yang alim apabila dia meninggalkan kepada suatu kewajiban, au fa'ala muharraman, atau dia melakukan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, wa yu'adzibuhullahu, dan Allah menyiksa kepada orang yang alim itu, yang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan itu, ayyakuna ta'dzibuhu ta'ala lahu tathiran lahu, yaitu adanya siksaan Allah kepada orang yang alim itu tathiran, adalah membersihkan lahu, kepada orang yang alim itu, ya. Jadi kalau orang alim meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan lantas disiksa oleh Allah, siksaannya itu pembersihan kepada orang alim itu, sehingga orang alim itu sekarang menjadi bersih dari siksaan karena sudah disiksa oleh Allah, ya. Berarti tinggal pahalanya alimnya itu sekarang yang sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa, alimnya itu yang menjadi pahala yang luar biasa itu. Soal pernah melakukan kejelekan lantas disiksa oleh Allah, berarti siksaannya itu merupakan pembersihan namanya itu kepada orang yang alim itu. Wa qala wa kadza qala ba'dhum, adalah demikian juga telah berkata siapa sebagian ulama, wa ala hadzal makna, atas pemahaman seperti ini, bahwa siksaannya Allah kepada orang alim yang meninggalkan kewajiban itu merupakan pembersihan atau pencucian kepada orang yang alim itu, ya. Ma yuqalu az-zabaniyatu tasra'u lil ulama'i ghairil amilina qabla abadatil awsan. Adapun malaikat zabaniyah, yaitu malaikat yang ngurusi penyiksaan seseorang, tasra'u adalah segera atau cepat-cepat lil ulama'i, untuk menghadapi ulama, ghairil amilina, yang tidak mengamalkan kepada ilmunya, qabla abadatil awsan, sebelum, ya, menyiksa kepada orang-orang yang menyembah berhala itu, ya. Di malaikat zabaniyah yang nyiksa manusia itu, yang nyiksa makhluk itu, ya, itu lebih cepat untuk menyiksa ulama yang tidak amal kepada ilmunya ketimbang dengan orang yang menyembah berhala itu. Orang yang menyembah berhala masih ditunda siksaannya itu, tapi bagi ulama yang tak amal kepada ilmunya itu segera dilaksanakan siksaannya oleh malaikat zabaniyah, ya, malaikat yang ngurusi penyiksaan itu. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini seperti yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al alimu habibullah,
Adapun orang alim itu adalah kekasih Allah. Walau kana fasikon, sekalipun orang alim itu fasik, ya, tidak mengamalkan ilmunya, itu masih tetap menjadi kekasih Allah. Wal jahilu, adapun orang yang bodoh, aduwullah, adalah musuhnya Allah. Walau kana abidan, sekalipun dia ahli ibadah tapi dianya itu bodoh, itu musuhnya Allah dengan kebodohannya itu. Kenapa kok kayak gitu? Karena dengan kebodohannya itu kadang-kadang ibadahnya itu tidak tepat, ya. Ibadah yang ia lakukan itu keliru karena tidak tahu ilmunya, kan gitu loh. Nah, orang alim kalau ibadah itu tahu ilmunya, ya pasti benar ibadahnya itu. Cuman kadang-kadang dia berdosa, berarti orang yang alim seperti itu namanya fasik, ya. Tapi dengan ilmunya benar ibadahnya kepada Allah itu benar. Maka tetap dikatakan Habibullah walaupun dianya itu fasik. Wahukia, ada cerita, ya. Wahukia, dan diceritakan, anna ba'dan nasi ikhtalafa fi syarafil alimil fasiqi wa syarafil jahilil abidi. Sesungguhnya sebagian manusia telah berbeda pendapat mengenai kemuliaan orang yang alim tapi dia fasik, dan kemuliaan orang yang bodoh dan dia ahli ibadah, ya. Ada orang alim fasik, ada orang bodoh ahli ibadah. Mana mulia orang yang alim yang fasik dengan orang ahli ibadah yang bodoh itu, ya, ahli ibadah tapi dia bodoh, dia mulail pancet, ya. Puasa siang hari tak pernah, puasa Senin Kemis, ya, apa rutin gitu, ya. Tapi dianya bodoh, ya, tidak tahu kepada hukum-hukum Allah, ya, ada hukum-hukum Allah, hanya tahunya soal puasa begitu, ya. Sebagai bukti, ya, fakharaja ahadun minhum, maka keluar ahadun, siapa seseorang, minhum, dari orang yang alim itu, alim tapi fasik, ya, salah satu mereka itu keluar. Wa dhahaba ila saumatil abidi al-jahili, dan dia pergi kepada tempat ibadahnya orang yang ahli ibadah al-jahili, yang dia bodoh, ya. Sauma'ah itu mana aslinya gereja, ya, tapi tidak usah kita artikan gereja lah, ya, karena kita orang Islam, ya, berarti kita artikan tempat ibadahnya orang yang ahli ibadah, gitu, ya. Yala ila saumatil abidil jahili, yang bodoh itu. Faqala, maka orang yang alim itu berkata, ya, dengan perkataan, ya abdi, wahai hambaku, ya, karena orang yang alim itu, ya. Qabiltu da'wataka, saya telah terima da'wataka kepada doamu. Wa ghafartu laka, dan saya telah mengampuni laka, untuk kamu, dzambaka, kepada dosamu. Untuk itu patrukil ibadatah, maka tinggalkanlah olehmu kepada yang namanya ibadah, ya. Wastarih, dan beristirahatlah kamu, ndak usah kamu ibadah, ya. Jadi orang yang alim itu, ya, nyoba orang yang ahli ibadah, gitu, ya. Yang betulnya metung ini doa pas bersuara dari orang alim itu, ya, pura-pura jadi Tuhan, pura-pura jadi Tuhan, sehingga orang alim itu bilang, wahai hambaku, saya telah terima doamu dan saya ampuni dosa-dosamu, ya, dengan suara, ya, tapi dianya itu pakai jubah atau gimana itu, pokoknya lah nyoba lah, pokoknya itu, ya, nyoba orang yang alim itu. Dan saya ampuni dosamu, untuk itu maka tinggalkan mulai saat ini ibadah kepadaku, ya. Wastarih, dan kamu harus beristirahat, tidak usah ibadah lagi, ya. Akhirnya yang ahli ibadah itu bilang, faqalal abidu, maka berkata siapa orang yang ibadah itu, si tepan sujud itu, tepan sujud kira-kira, ya, ilahi inni arju minka hada, wahai Tuhanku, sesungguhnya memang itu yang aku harapkan dari Engkau, ya Allah. Nah, ya. Memang pengampunan seperti itu yang aku harapkan dari Engkau, ya Allah. Wa inni ahmaduka,
aku memuja kepadamu, wa askuruka, dan aku bersyukur kepadamu, wa a'buduka, dan aku menyembah kepadamu, min zamani kada, ya, mulai saat ini saya sudah ibadah begini, memang itu yang aku harapkan, pengampunan itu yang aku harapkan dari engkau ya ilahi, kan, jadi kira-kira seperti itu ya. Pasoro, maka jadi orang yang bodoh itu, yang ahli ibadah yang bodoh itu, mukhtian adalah menjadi orang yang keliru, wa kafiran, dan sekaligus dia itu menjadi orang kafir, ya, menjadi orang kafir. Kenapa? Sebab ya, menganggap bahwa yang ngomong itu pangeran. Di mana ada pangeran ngomong kan kayak gitu kan? Tidak ada. Ya. Omongannya pangeran ya Al-Quran itu omongannya, ya. Tidak ada ngomong saya ampuni dosamu, tidak ada kayak gitu, tidak ada. Ya. Ya saking bodohnya itu percaya dengan ucapan kayak gitu orang yang bodoh itu, ya. Akhirnya dia menjadi orang yang keliru dan sekaligus menjadi orang kafir bijahilihi, dengan sebab kebodohannya itu, ya. Nyangka bahwa pangeran datang telah memberi ampunan kepada orang yang beribadah itu kayak gitu, ya. Padahal itu coba, ya, nyoba itu. Itu salahnya orang yang bodoh ya kayak gitu, kesalahannya orang bodoh itu. Mudah dicoba, ya, mudah dicoba. Kemudian akhirnya membalik, ya. Yang bodoh sekarang nyoba yang alim, ini, ya. Balik, kalau tadi itu yang alim nyoba yang bodoh, ya, pura-pura jadi Tuhannya, ya. Summa dhahaba ahadun minhum ilal alimil fasiqi. Kemudian pergi siapa seseorang minhum dari ahli ibadah yang bodoh itu ilal alimil fasiqi, untuk mencoba kepada orang yang alim yang fasik itu. Fa idza huwa yashrabul khamra. Tahu-tahu orang yang alim yang fasik itu tepan minum khamr, ya, tepan asik minum khamr itu didatangi oleh ahli ibadah yang bodoh itu, ya. Tepan fasik itu. Faqala, terus orang yang bodoh yang bodoh, yang ahli ibadah yang bodoh itu berkata, ya abdi ittaqi minni, ya, wahai hambaku, ittaqi minni, takutlah kamu dari aku, wa ana rabbuka, aku ini adalah Tuhanmu, asturu dzambaka, saya menutup dosa-dosamu, wa anta la tastahi minni, engkau tidak usah malu dengan aku, fa inni uridu an ahlakaka, fa inni uridu ahlakaka, ya. Saya bermaksud untuk mencelakakan kamu, ya. Aku bermaksud untuk mencelakakan kamu, ya. Hasilnya fasallal alimu al fasiku sayfahu, maka menghunus siapa orang yang alim itu, al fasiku yang fasik, sayfahu kepada pedangnya itu, ya, tabung itu, wa kharaja min makanihi, maka keluar, ya, orang yang ahli ibadah yang nyoba itu karena takut dibacok oleh orang yang alim itu, ya. Karena tahu bahwa itu bukan Tuhan, yang aku kayak gitu tuh bukan Tuhan, coba kan gitu, ya, coba gitu. Akhirnya itu pedang, ya, wes mentak buru, akhirnya mentak buru ya pate kan kayak gitu. Soalnya sudah murtad yang aku Tuhan kan kayak gitu, ya. Wajib mati orang kayak gitu kan gitu, ya. Dengan ngaku Tuhan seperti itu. Wa kharaja min makanihi, maka keluar orang alim, ya, orang alim yang fasik itu dari tempatnya. Faqala ya mal'un, ya, wahai orang yang terkutuk, anta la ta'lamu rabbaka, anda tidak tahu kepada Tuhanmu, fa inni, ya, u'allimuka rabbaka, saya akan memberitahukan kamu rabbaka kepada Tuhanmu al-ana, sekarang. Ayo ke sini, ya, beritahu saya tentang Tuhanmu itu. Tapi sambil aku pakai pedang, ayo ke sini, ya tau gelek rasing kan gitu, ya. Ngaku-ngaku Tuhan kan kayak gitu, ya, ngaku-ngaku Tuhan kayak gitu. Tifafarra dzalikal qail, maka melarikan diri siapa orang yang mengatakan ya abdi tadi itu, ya abdi taqi minni wa ana rabbuka asturu dzambaka wa anta la tastahi minni wa inni uridu ahlakaka itu, ya, maka pakai pedang itu tak buru itu, ya, ya mati.
Fafarra dzalikal qail, maka melarikan diri dzalikal qail, siapa orang yang mengatakan seperti itu. Artinya orang yang bodoh, yang apa, yang ahli ibadah yang bodoh itu. Paulima min dzalik, maka dapat dipahami, dapat diyakini bidzalika, dengan cerita ini, ya, syaraful ilmi wa ahluhu, apa kemuliaan ilmu pengetahuan, wa ahluhu, dan orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan itu. Tampak bedanya itu, ya. Artinya kalau orang itu alim, ya, punya ilmu, tak mudah diumbang-ambingkan oleh coba kayak gitu, ya. Itu jelas coba katanya, soalnya Tuhan tidak pernah menjelma kayak gitu, tidak pernah kan kayak gitu. Itu jelas itu apa? Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Makanya pegangi pedang itu, ya, yang diambilin pedang begitu mau dibunuh kan kayak gitu. Soalnya itu setan, ya. Manusia, setan yang berbentuk manusia, ya. Setan yang berbentuk manusia. Wa'lam ayyuhal muridu li talabil ilmi, dan ketahuilah ayyuhal muridu, wahai orang yang bermaksud, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Makanya santrero nyamai moret, ya, soalnya moret itu bahasa Arab, ya, murid, ya, berarti orang yang bermaksud untuk mendapatkan ilmu namanya itu, ya, namanya talibul ilmi, bahasanya nyamai moret, ya. Bila Cak Madura, ya, moret, bahasa Arabnya murid, ya. Dari arada yuridu bahwa muridun kan gitu, ya. Arada bermaksud untuk mendapatkan ilmu, namanya muridun, ya, orang yang bermaksud untuk mendapatkan ilmu. Ayyuhal muridu li talabil ilmi, wahai orang yang bermaksud untuk mencari ilmu. Annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwali ay maratib. Artinya manusia di dalam menuntut ilmu pengetahuan itu seperti kita ini kumpul-kumpul di sini, ya, ala salasati ahwalin, terjadi atas 3 keadaan atau tingkat-tingkatan. Ay marotiba, artinya, ya, ada 3 tingkatan. Jadi orang yang nuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, rajulin talabal ilma liyattakhidahu ay liyaj'alahu zadahu ilal ma'adi. Satu, ya, seorang laki-laki talabal ilma, dia menuntut ilmu pengetahuan, liyattakhidahu, untuk dia jadikan ilmu pengetahuan itu, ay liyaj'alahu, untuk dia jadikan kepada ilmu pengetahuan itu, zadahu ilal ma'adi, dijadikan sebagai bekalnya dia, ya, ilal ma'adi, untuk menghadap ke akhirat atau untuk menuju ke akhirat, ya. Fa innaha ma'adul khalqi, ya. Karena, ya, akhirat itu adalah ma'adul khalqi, tempat kembalinya makhluk semuanya itu. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad-daral akhirati, dan dia tidak bermaksud bihi, dengan ilmu pengetahuan itu, illa wajhallahi, kecuali ridhonya Allah, ya, wad-daral akhirati, ya, dan kecuali hanya mengharap keuntungan akhirat. Fahadha ay fahadha rajulu minal faizin, maka orang seperti ini, minal faizina, adalah termasuk orang yang beruntung. Ainajina, artinya orang yang selamat, min adzabillahi ta'ala, selamat dari siksaan Allah. Allahiqina bil khairi, ya, yang mereka akan bertemu bil khairi, dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang yang nuntut ilmu itu ada 3 macam. Macam yang pertama yaitu orang mencari ilmu hanya untuk bekal untuk menuju akhirat. Jadi ilmunya itu untuk dijadikan sango, untuk dijadikan bekal untuk menuju akhirat, ya, artinya untuk dipakai untuk apa? Ibadah kepada Allah secara benar, karena sudah tahu dengan ilmunya itu.
Maka orang seperti itu ya termasuk orang yang beruntung katanya, orang yang selamat dari siksaan Allah, dan orang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya. Ini tingkat yang pertama. Tidak ada tujuan lain untuk jadi kiai, tidak ada ya, untuk jadi ustadz tidak ada, untuk jadi dimuliakan orang tidak ada. Pokoknya kepentingannya cuma kepentingan dirinya sendiri untuk dijadikan bekal untuk menuju akhirat. Soal nanti diperlukan oleh orang, ada orang yang tanya, maka dipatuakan kepada orang kan gitu. Kalau tidak ada orang tanya, dipakai sendiri kan kayak gitu. Ya, ada orang perlu dipakai sendiri ya. Nanti ada orang perlu diajarkan kepada orang yang perlu. Dakwah seperti itulah termasuk orang yang nuntut ilmu yang tujuannya adalah sangat baik sekali hanya untuk kepentingan akhirat doang ya. Soal nanti diperlukan orang ya, itu berarti namanya dianya termasuk memuta'addikan diri namanya. Di samping memakai sendiri ilmunya nanti diberikan kepada orang lain ya, bagus, lebih bagus juga itu ya. Masuk dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas, berarti masuk kepada orang yang lebih berguna kepada orang lain. Di samping ya dianya berguna kepada ilmunya kepada dirinya sendiri, juga berguna kepada orang lain. Itu bagus seperti itu bagus. Kalau ingin tahu ceritanya atau ingin tahu tandanya, gimana ceritanya orang yang pertama ini, gimana tandanya itu? Wa alamatu alimil akhirati salasatun ya. Adapun tandanya orang alim untuk kepentingan akhirat itu ada 3 tandanya itu. Kalau Anda ingin tahu kayak apa cirinya orang yang tandanya itu sebagai orang yang ilmunya itu dipakai untuk kepentingan akhirat. Wahia adamu talabid dunya bil ilmi. Pertama yaitu ya, dia itu tidak mencari dunia dengan ilmunya itu. Artinya ilmunya tidak dijadikan sarana untuk mengumpulkan kepentingan duniawi, ya. Hanya dipakai untuk kepentingan akhirat. Yang kedua, wa kaunu qasdihi bil istighali bil ulumin naila sa'adatil akhirati. Dan adanya tujuan orang itu bil istighali bil ulumi, dengan menyibukkan diri belajar ilmu pengetahuan pada waktu di dunia ini, tidak ada lain tujuannya naila sa'adatil akhirati, adalah ya untuk memperoleh keberuntungan di akhirat nanti. Fayakunu, maka ada orang itu mu'taniyan, adalah ya memperhatikan bil batini, dengan ilmu batin ya, ilmu yang ngurusi masalah hati, ilmu yang mengurusi masalah hati. Dia itu jauh dari sifat riya, jauh dari sifat sum'ah, jauh dari takabur, jauh dari pokoknya kelakuan hati lah itu, dari sifat sombong ya. Fayakunu mu'taniyan bi ilmil batini wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.